Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan tentang bab salat, tentang bab adab-adab tidurnya kita, nggih. Mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, doa-doa yang dibaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan kita belum dimampukan untuk mengamalkan doa-doanya yang panjang-panjang, semoga Allah taala berkenan untuk tetap memberikan kita kesadaran untuk berdoa dengan doa-doa yang pendek disertai dengan penghayatan-penghayatan yang diajarkan oleh para ulama kita. Kita membayangkan sebelum tidur bahwasanya kita akan ini momen-momen sendirian, momen-momen di mana kita dalam keadaan akan diambil sebagian dari kesadaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membayangkan kematian, kita membayangkan nanti bagaimana keadaan kita di dalam kubur, nanti siapa yang akan nemenin kita, apa yang akan menerangi kita, apa yang akan menjadikan kita selamat mulai dari alam kubur. Karena sesungguhnya orang-orang yang diselamatkan keadaan kuburnya, yang digembirakan sama Allah Ta'ala mulai dari mereka masih di dalam kuburan, maka itu menunjukkan bahwasanya yang setelahnya, istilahnya di hari kiamat nanti, ketika di padang mahsyar, ketika nerima kitabnya, ketika dikasih sama Allah Ta'ala buku-buku catatan amalnya dan lain sebagainya, mereka akan semakin indah dan semakin indah. Begitu juga kalau misalkan ketika di kuburan sudah ndak enak, maka yang setelahnya tambah ndak enak dan tambah ndak enak lagi. Maka momen mau tidur itu kita bukan sekedar bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya Allah dengan namamu saya hidup dan dengan namamu juga saya mati. Tidak sekedar itu saja, tapi ditambahi dengan adab-adab seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Imam Ghazali menggiring kita, bawa kita untuk masuk di adab yang lain lagi, yaitu adabus shalah, adab-adabnya salat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain fa idza faragta min taharatil hadath wa taharatil khabath fil badani wath thiyabi wal makan. Beliau mengatakan di sini kalau kamu sudah selesai dari taharah hadatsmu, wa taharatil khabath, ataupun membersihkan diri dari kotoran-kotoran di badan, di baju, di tempat yang akan kamu gunakan untuk sholat. Jadi di sini beliau ngeringkes, tidak kayak para ulama-ulama fikih yang menerangkan hadis ada sekian, definisinya ini dan lain sebagainya, mboten. Tapi beliau langsung di dalam perkataannya, kalau kamu sudah selesai dari toharoh hadatsmu, seperti yang kita tahu, kita ini manusia seringkali berhadas, entah itu hadas kecil ataupun juga hadas besar, gitu. Hadas itu apa? Kalau ditanya sama orang-orang, hadas itu apa? Hadas itu ibaratnya para ulama. Ulama ngasih penyebutan tentang satu keadaan di mana ketika seseorang itu dalam keadaan berhadas, maka keadaannya dia itu dalam keadaan tercegah untuk melaksanakan sholat. Sampai kapan? Sampai dia membersihkan dirinya dari hadas tersebut. Cara bersihinnya gimana? Kalau hadasnya hadas kecil dengan cara berwudu, kalau hadasnya hadas besar dengan cara mandi. Selesai dari haid, mandi. Selesai dari nifas, mandi. Selesai dari junub, mandi. Kalau misalkan habis kentut atau bangun tidur dan lain sebagainya, gimana caranya biar kita bisa melaksanakan sholat? Dengan cara berwudu.
Jadi memang kitab ini bukan kitab fikih, tapi lebih kepada kitab tasawuf, nggih. Ilmu yang kaitannya itu nambahi, nggih, nambahi perkara-perkara ibadahnya kita, bukan sekedar cukup di dalam ibadah saja. Kalau fikih niku sekedar cukup, pokoknya sah. Salat yang penting sah, nggih. Puasa yang penting sah, ibadah yang penting sah. Tapi di sini beliau nambahkan lagi, saya tidak perlu membahas panjang lebar tentang hadas, tidak perlu membahas panjang lebar tentang ilmu fikih, kalian semuanya harusnya sudah ngerti tentang hal tersebut. Makanya beliau di sini mengatakan fa idza faraqta min taharatil hadath, kalau kamu sudah menyelesaikan taharah hadatsmu wa taharatil khabath fil badani wa thiyabi wal makan, dan kamu memastikan tempat sholatmu, pakaian sholatmu, serta seluruh badanmu terbebas dari segala macam yang bentuknya itu najis, nggih. Jadi tempat sholat kita harus kita pastikan dalam keadaan suci, pakaian sholat kita juga harus kita pastikan dalam keadaan suci. Makanya sebagian ulama menganjurkan kalau kita mau sholat, nggih, pakai sajadah. Pakai sajadah yang ndak, istilahnya yang ndak, istilahnya kayak misalkan ini tempat kita duduk di sini kan sampun wonten karpete gitu, tapi kalau kita mau sholat hendaknya naruh sesuatu lagi di atasnya atau kasih sutrah di depannya. Untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya tempat yang kita sholati ini benar-benar suci. Oke, kalau pian misalkan habis datang ke sini tahu-tahu langsung sholat aja, kan nggak ngerti. Barangkali di bawah sini tadi ada nya cecak apa piye gitu, atau ada orang mungkin ngapain di tempat tersebut, atau ada kucing mampir di situ pipis, baunya sudah hilang dan lain sebagainya. Nah, makanya sama ulama dianjurkan pakai sutroh, pakai sajadah, atau pakai pembatas sesuatu. Sekiranya apa? Sekiranya tempat yang kita sholat ini kita pastikan tempatnya itu suci. Habis itu mukenanya juga gitu, mukena yang kita pakai ini tadi kita pastikan dalam keadaan suci, dan badan kita juga kita pastikan dalam keadaan suci. Kalau misalkan biasa pakai celana dalam, ya celana dalamnya harus celana dalam yang suci. Kalau kita bawa apapun, sapu tangan kah, tisu kah di kantong kita ngantongin sapu tangan misalkan. Sapu tangan ini tadi riwayatnya diapain aja ini? Dipakai apa aja? Misalkan tak pakai ini bersihkan hidung. Oh, yang keluar dari hidung tidak ada yang najis, kecuali kalau yang keluar itu darah. Tapi kalau misalkan saya tadi pakai sapu tangan, tak pakai mencet-mencetin jerawat. Jerawat ini yang keluar apa? Oh, nanah. Apalagi darah. Najis apa enggak? Najis. Berarti apa? Enggak boleh dipakai sholat. Jadi itu, sebelum kita masuk ke dalam sholat, kita pastikan badan kita suci, pakaian sholat kita suci, tempat yang mau kita pakai sholat juga dalam keadaan suci. Setelah itu wa min satril aurah minas surrah ilar rukbah. Di sini beliau cuman mengatakan dan kamu harusnya nutup aurat kamu mulai dari pusar sampai ke lutut. Nah, ini untuk laki-laki. Lek pian salate ngoten. Sak kampung moro. Jadi istilahnya ini untuk laki-laki yang harus dipastikan untuk ditutupi adalah lutut sampai bawahnya lutut dan pusar sampai atasnya pusar. Pusar sampai atasnya pusar. Ini aurat utamanya laki-laki di dalam sholat. Kalau perempuan auratnya sak berapa? Seluruh badan, seluruh badan kecuali wajah, area wajah dan juga telapak tangan. Telapak tangan itu sak menten. Ini harus tertutup sempurna. Makanya kalau kita pakai mukena, itu mukenane biasanya enek talinya. Dicantolne taline biar apa? Biar ndak merusut-merusut, biar sininya ndak tersingkap-singkap. Terus bagian wajah juga gitu. Bagian wajah ini mana? Min mana biti sya'ri ra's, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu, setelah itu antara telinga dengan telinga. Ini semuanya harus ke. Nah, ada kaidah di dalam fikih malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tempat yang kita tidak akan bisa nutup sempurna tempat tersebut kecuali melebihkannya, maka harus dilebihkan. Oh, batasnya wajah itu telinga ke telinga. Bisa kita pakai mukena terus kupingnya pas mepet di tempat tersebut, kan nggak bisa.
Makanya dikasih tutupan mau sampai ke sini. Nggih, ini sini dilebihkan sedikit, di sini dilebihkan sedikit, sak menten. Nggih. Jadi ndak cuman gini aja, tapi kita lebihkan sedikit. Nggih. Biar nutupi lebih sempurna. Setelah itu kepala juga gitu. Oh, jangan sampai ada rambut yang kelihatan. Nggih, lek perlu pakai tungko ya pakai tungko, nggih. Tungko nggih. Anduk salat nggih. Kalau misalkan kita pakai mukena, mukenaku longgar. Lek ndak pakai tungko di dalamnya, nggak pakai anduk salat nih keluar rambut saya. Berarti harus pakai daleman, ya harus pakai daleman. Oh, saya sholat pakai mukena atas bawah, nggih, mukenanya atas bawah. Berarti kita juga harus memastikan ketika takbiratul ihram atau ketika kita mau gerak rukuk dan lain sebagainya, ini jangan sampai bagian leher ini tersingkap. Jangan sampai ada bagian dari aurat kita, nggih, yang kebuka. Aurat kita yang mana? Itu tadi seluruh badan kecuali wajah sama telapak tangan. Selain itu semuanya wajib ditutup, nggih. Selain itu semuanya wajib untuk ditutup. Nah, di sini wa min satril aurah minas surrah ila rukbah. Setelah itu beliau mengatakan fastaqbilil qiblah qaiman murawihan baina qadamaik. Setelah itu kalau kamu sudah siap untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, berdirilah dengan berdiri yang tegak, ndak usah noleh kanan kiri lagi, nggih. Ndak usah noleh kanan kiri lagi dan berdirilah, nggih. Bukan cuman berdiri secara jasad saja, tapi ruh kamu juga berdirikan, nggih. Jadi ketika kita berdiri ngadep kepada Allah Ta'ala, ini yang siap ini bukan cuman dohirnya saja, tapi juga harus sampai ke batin kita. Bayangkan kita mau berdiri di depan siapa? Bayangkan kita mau laporan kepada siapa? Bayangkan saya mau ngadepi siapa sekarang ini. Nggih. Makanya kenapa kok disuruh berdiri, bahkan diwajibkan untuk berdiri, karena kalau logikanya ketika kita mau kedatangan seseorang yang kita hormati, orang-orang terhormat, pejabat-pejabat, itu menteri-menteri ketika sudah datang di satu tempat, misalkan mau rapat sama presiden, pas presidennya teko loh mereka berdiri semuanya. Nggih. Ini yang mau kita hadapi Tuhannya Pak Presiden. Yang mau kita hadapi Tuhannya para raja-raja. Yang mau kita hadapi adalah Tuhannya dari setiap makhluk yang ada di alam semesta ini, bahkan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca maulid, ada waktu yang namanya mahallul qiyam, tempatnya berdiri, nggih. Mahal itu tempat, al-qiyam artinya berdiri. Kenapa kok kita pakai berdiri? Kenapa kok kita harus bangkit dari duduk kita serentak berdiri bersama-sama? Kenapa kok di dalam maulid itu dikasih waktu seperti itu agar kita merenungkan, nggih, siapa orang yang mau kita salami sebentar lagi? Isinya mahalul qiyam niku kan ngoten. Assalamu ala Zainal Anbiya, gitu. Salam kepada Nabi, sholawat kepada Nabi, penghormatan kepada Nabi, nggih. Yang mau kita sambut ini adalah Nabi Muhammad SAW. Sambil kita membayangkan seperti apa gembiranya orang-orang Madinah ketika menyambut Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ketika sholat, kita ketika berdiri untuk sholat, yang mau kita sambut ini adalah kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdiri. Para ulama mengatakan berdirimu jangan cuman berdiri jasad saja, tapi roh kamu juga harus ikut berdiri. Roh kamu juga harus ikut menyambut. Roh kamu juga harus bisa menghadirkan bahwasanya yang akan saya hadapi adalah Tuhan dari seluruh alam semesta ini. Jadi bangkitnya bangkit badan plus roh, bangkit badan sak roh-rohnya. Fastaqbilil qiblah qaiman murawihan baina qadamaik bihaitsu la tadummuhuma wastawi qaiman, berdiri yang lurus ngadep kiblat, ndak usah lagi noleh kanan noleh kiri.
Nggak usah. Jadi tolehan-tolehan yang nggak bermanfaat itu berhentikan sebelum kamu masuk ke dalam sholatmu. Biar apa? Biar di dalam sholat kita juga lebih bisa menghadirkan untuk tidak noleh kanan kiri. Biar tidak noleh kanan ke kiri. Karena sesungguhnya kalau misalkan kita belum bisa khusyuk dari dalam hati kita, setidak-tidaknya badan kita ini khusyuk. Nabi Muhammad SAW pernah negur ada seorang sahabat yang sholatnya ekerai, gerak sana, gerak sini, noleh sana, noleh sini. Katanya Nabi Muhammad, idza khasya'al qalb sakanat jawarihuhu. Kalau misalkan orang ini hatinya khusyuk, mesti badannya itu tenang. Berarti apa? Ketenangan anggota badan itu memicu, menunjang tentang adanya khusyuk di dalam hati. Lek awake ae ndak iso mingkem, napa? Ndak bisa diem, badannya aja dia ndak bisa mengkondisikan untuk tenang, untuk diam, apalagi hatinya, apalagi hatinya. Dan istilahnya gini, kalau kita mulai dari belajar khusyuk, kalau kita mau belajar yang namanya khusyuk, berarti dimulai dari tenangnya badan kita. Waktu berdiri yang tenang, waktu takbir yang tenang, waktu rukuk sujud yang tenang, ndak usah noleh ke sana sini. Enek cecak ceblok mengo, enek orang lewat mengo, ada orang masuk mengo neh, mengo tok, apa to kuwi? Nyapa to kuwi? Nyapa to kuwi? Dan ini berefek sebenarnya. Kalau kita lihat khusyuk, kalau kita istilahnya orang-orang yang terbiasa khusyuk di dalam sholat, di luar sholat juga khusyuk. Khusyuk lisannya, khusyuk badannya, tidak gampang noleh-noleh. Saya kalau ngelihat, kalau hadir di satu majelis itu biasanya majelis sudah mulai ini, misalkan nanti ada orang datang gitu kan, biasanya koyok refleks gitu. Enek neh ngene neh, enek neh ngene neh. Yang sana yang menarik di sana, ada barang jatuh di sana, noleh sana. Nah, ini menunjukkan kalau apa? Hatinya belum bisa tenang. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama, para ulama-ulama kita, para wali-walinya Allah Ta'ala, orang-orang terdahulu, bahkan masih kita temukan sampai sekarang ini, orang-orang istilahnya yang punya kemuliaan, di dalam diri mereka, di dalam sholat mereka, di dalam keilmuannya mereka. Kalau kita lihat itu keadaannya itu tenang sekali. Hujan sederas apapun, ngaji di dalam hujan sekalipun, ndak ogreh. Kalau kemarin pada hadir waktu guru saya Hubabah Ummu Salim, Ustadzah Aisyah ketika di Al Azhar niku hujan deres gitu. Hujan deres. Beliaunya ndak mingket sama sekali, istilahnya ndak terus ngajinya gogreh atau bacaannya gimana, ndak sama sekali. Dan itu ngefek sampai kepada hadirinnya. Hadirinnya yo ndak obah blas. Ndak ngereken udan blas, ikut berdoa bersama beliau, ikut ngaji bersama beliau, tetap khusyuk padahal bahasanya ndak ngerti. Harus ada penerjemahnya. Tapi entah kenapa Allah Ta'ala nurunkan sakinahnya di situ. Entah kenapa Allah Ta'ala ngasih ketenangan luar biasa di tempat tersebut. Ndak bisa diminta itu, ndak bisa diminta, ndak bisa diusahakan, ndak bisa istilahnya misalkan saya memaksa, Bu, di majelis saya yang khusyuk toh, koyok pas majelis saya Ustadzah Aisyah, ndak bisa, Bu, yang tenang toh seperti ketika guru saya itu hadir, ndak bisa. Itu ndak bisa dicolong. Rasa itu ndak bisa diminta. Rasa itu Allah Ta'ala yang pengen menghadirkannya, dan itu dimiliki, dikasih sama Allah Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya. Kepada hamba-hamba pilihannya. Makanya kalau kita lihat ada orang begini titik copot. Nah, istilahnya orang-orang yang latah itu saya istilahnya gini, ini yang nggak tenang ini hatinya, yang nggak tenang ini hatinya, makanya lidahnya nggak bisa tenang, makanya badannya nggak bisa tenang, makanya anggota tubuhnya nggak dijaga sama Allah Ta'ala karena dia nggak menjaga Allah Ta'ala di dalam hatinya.
Jadi atine dhisik sing khusyuk, badannya akan ikut khusyuk. Tapi tidak ada salahnya kalau kita khusyukkan luar kita untuk nyari khusyuknya hati agar Allah Ta'ala mau ngasih khusyuk di dalam hati kita. Dimulai dari yang tampak dulu. Berdiri, jangan cuman badannya saja yang berdiri, tapi roh kita juga harus kita hadirkan di situ. Setelah itu tidak usah noleh kanan kiri. Mulai dari awal sholat sampai akhir sholat kita. Sampai akhir sholat kita. Ngambil dari ini perkataannya Nabi Muhammad yang mengatakan ketika melihat ada orang sholat ogrehai, katanya Nabi, idza khasya'a qalbu, orang ini kalau hatinya khusyuk, sakanat jawarihu, anggota badannya juga akan tenang. Ya sudah, kita mulai dari ketenangan luar sambil terus mengusahakan tenangnya hati. Bahkan beliau mengatakan di sini, waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim. Ini ajarannya Imam Ghazali. Kalau mau masuk di dalam salat, dengan sudah berdiri, sudah siap, imamnya sudah ready, iqomah sudah selesai dikumandangkan, sempatkan untuk baca surat An-Nas. Sempatkan untuk baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Satu ayat yang memang di dalamnya itu penuh dengan permintaan kepada Allah Ta'ala agar kita dilindungi dari berbagai macam hal-hal yang harusnya kita berlindung kepadanya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, sang pemilik manusia. Ilahin nas, Tuhannya semua manusia. Dari apa? Mintanya perlindungan dari apa? Bukan dari bencana, bukan dari corona, bukan dari bala, bukan dari perkara-perkara yang kita anggap besar untuk kita berlindung dari perkara tersebut. Tapi yang diminta apa? Min syarril waswasil khannas, dari pinternya setan dalam hal memasukkan waswas di dalam hatinya manusia. Berarti apa? Ini perkara besar, ini musibah besar, ini hal yang luar biasa besar ketika seorang hamba tidak dilindungi sama Allah Ta'ala dari penyakit yang satu ini. Penyakit apa? Penyakit waswas. Penyakit waswas, min syarril was, dari buruknya waswas al khannas. Khannas itu apa? Namanya salah satu setan. Nama salah satu setan itu ada yang namanya khannas. Kenapa kok namanya khannas? Karena khannas itu artinya diusir balik neh, diusir balik neh, diusir balik neh. Itu setan. Setan itu seperti waktu azan pergi dia, selesai azan balik neh. Iqomah pergi dia, setelah iqomah balik lagi. Itu sifatnya setan. Setan itu kayak gitu. Makanya kita tidak bisa istilahnya minta perlindungan dari keburukannya setan itu harus selalu. Kenapa ya? Karena sifatnya seperti itu. Kita ngaji nih, misalkan sekarang ini ngaji, dari awal mungkin dia pergi, tapi tekoneh, nanti pergi lagi, datang lagi, terus seperti itu. Ngotak. Yang mana yang bisa diotak-atik sama dia. Oh, iki iso tak otak-atik pikirannya, diotak-atik pikirannya. Oh, ini bisa diotak-atik matanya, diotak-atik matanya. Ngantuk, sing ngantuk, sing ngowoh, sing ndak khusyuk, sing mikirne perkara yang lain. Nah, itu sing geringgingan yang mana sing diotak-atik sikile, tangane. Semuanya lah, dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam hal yang bisa digoda sama setan, digoda, yang bisa dipermainkan sama dia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus ngasih bisikan-bisikan di dalam hatinya manusia. Dan ini modelnya bukan cuma dari kalangan jin yang tidak kelihatan, tapi juga dari kalangan an-nas, manusia yang kelihatan. Jadi setan ini ada yang nggak kelihatan, ada yang kelihatan. Setan itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini yang gimana? Yang ngajak kita kepada perkara-perkara yang buruk, padahal dia adalah manusia. Wes ora usah ngaji, dolan yo, blonjo misalkan. Wes ndak usah ngaji, delok sinetron lebih enak. Wes ndak usah ngaji, tidur siang lebih enak. Ngomong dia.
Walaupun itu misalkan dari anggota keluarganya kita sendiri, walaupun itu orang-orang yang bahkan mungkin kita cintai, walaupun itu bahkan dari orang-orang yang istilahnya kelihatan secara nyata di hadapan kita, tapi kalau yang diajakkan ini perkara yang buruk, yang diajarkan ini perkara yang tidak benar, ketahuilah bahwasanya dia adalah setan yang bentuknya manusia. Minal jinnati wan nas. Yang jin, setan yang bentuknya jin yang tidak kelihatan. Nah, ini enggak ketok, nggih. Bisa bisi telinga, bisa nggoda mana-mana. Nah, yang kelihatan juga banyak. Banyak, nggih, banyak sekali di sekitaran kita, nggih. Kadang mangan bareng awake dhewe, kadang turu bareng awake dhewe, nggih. Kadang ngobrol bareng sama kita, tapi ternyata yang kelihatan dia adalah manusia, tapi hakikatnya mereka adalah setan. Kalaupun bukan setan, bala tentaranya setan. Kalau bukan bala tentaranya setan, koncone setan, sahabate setan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi, dan yang terpenting jangan sampai kita juga jadi setan. Angel iki nggih. Waqra qul a'udzu birabbin nas. Katanya beliau di sini katakan sempatkan untuk baca surat An-Nas. Nggih, sempatkan untuk baca surat An-Nas. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika sampai di ayat yang min syarril waswasil khannas, nggih, itu pukul paha kita sebelah kiri. 3 kali. Untuk apa? Untuk bangunkan ruh kita. Nggih. Jadi berdiri ketika waktu itu, ayo sing sadar tenanan, nggih. Salat yang sadar beneran. Ini kan belum masuk salat, nggih. Belum masuk ke dalam salat. Jadi gerak enggak apa-apa. Misalnya kita ngapain waktu itu enggak apa-apa. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nggih, bentangi, nggih. Biar sadar bener. Lek pas ngantuk ya ben tangi ngantuke. Nggih. Kalau pas lagi lemes ya ben ilang lemese. Kalau pas lagi masih mikirkan jemuran, saya mikirne masakan, saya mikirne dan lain sebagainya, biar hilang dulu. Saya mau fokus sholat. Mek 5 menit, nggih. Lama-lamanya 10 menit cumaan, gitu. Sholat itu waktu yang pendek sekali. Kita usahakan untuk bisa khusyuk di dalamnya. Kita usahakan untuk bisa khusyuk. Ya. Kalau yang ulama-ulama akhir-akhir ini saya ikut, misalkan kayak di di TPQ ini kita ngajarkan sholat pakai metode yang diajarkan sama Ummi. Yeah. Ada yang namanya Kaifatus Sholli. Ada kitab karangannya Ustadz Abi Ihya Ulumuddin. Ulama dari Pujon yang ngajarkan kepada murid-muridnya, itu ngarang kitab judulnya Kaifatus Sholli, bagaimana kamu sholat. Nggih, bagaimana kamu sholat. Nah, itu diajarkan ketika mau masuk ke dalam sholat itu minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma atini ma tu'ti ibadakas sholihin. Nggih. Ya Allah, saya minta perkara yang Engkau berikan kepada hamba-hamba solehmu. Nggih. Katanya para ulama apa yang diminta di sini apa? Khusyuk. Nggih. Karena ulama-ulama orang-orang solehnya Allah Ta'ala itu, perkara yang dihadiahkan sama Allah Ta'ala kepada mereka itu bukan harta, bukan kendaraan, bukan jabatan, tapi rasa khusyuk di dalam sholat mereka. Itu yang paling indah dari mereka. Sholatnya sing khusyuk, bukan ilmunya yang banyak, bukan jamaahnya yang banyak, bukan khutbahnya yang menggebu-gebu, bukan. Tapi indahnya mereka ketika mereka di dalam sholat. Apa itu keindahan? Khusyuk. Allahumma atini ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikan kepada saya perkara yang juga Engkau berikan kepada hamba-hamba solehmu. Jadi setelah membaca doa itu, Allahumma atini ma tu'ti ibadakas sholihin, setelah itu membaca ini, Qul a'udzu birabbin nas. Ini dari Imam Ghazali. Tahassunan minasyaiton, agar kita dihindarkan dari keburukan-keburukan yang dibawa sama setan. Wa ahdir qalbak, setelah itu hadirkanlah hatimu, wa farrighhu minal wasawis, dan kosongkan dari perkara-perkara yang akan memicu kepada waswasahnya kita di dalam salat, yang akan memicu dari hilangnya khusyuknya kita di dalam salat.
hilangkan dulu itu semuanya. Wandur baina yadai man taqumu wa man tunaji, dan bayangkan kamu mau berdiri di hadapan siapa. Seperti ini beliau ngambil perkataan dari perkataannya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah SAW, putra dari Imam Husain, jadi cicitnya Nabi, putra dari cucunya Nabi, yaitu Sayyidina Husain. Ketika ditanya, beliau itu setiap kali selesai wudhu, begitu selesai wudhu pucet banget. Ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, kenapa kok sampai sepucet ini? Kok kayak orang sakit, kok kayak orang mau, bahkan seperti orang yang hampir pingsan. Katanya beliau, baina yadaiman sa'aqumu wa man unaji. Saya mau berdiri di depan siapa, saya mau bermunajat kepada siapa. Kalau misalkan kita dipanggil Pak Presiden aja gemeteran, kalau kita dipanggil sama Bupati aja gemeteran, kalau kita dipanggil sama, ndak usah itu, sama pemimpin-pemimpin tokoh agama yang ada di sekitaran kita, wis ndredeg dhisik. Ini mau berdiri di hadapan Tuhannya mereka semuanya. Baina yadaiman sa'aqumu wa man unaji. Itu perkataannya Imam Ali. Setelah itu juga istahyi antunaji maulaka biqalbin ghafil wa sadrin mashhunin biwasawisid dunya wa khaba'ithis syahwat. Dan kamu harusnya merasa malu kepada Allah Ta'ala karena hatimu adalah tempat pandangannya Allah Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala ketika memandang seorang hamba, yang dipandang bukan luarannya mereka, bukan mukenanya merek apa, bukan sajadahnya harga berapa, gitu, bukan apa yang tampak dari mereka, bukan pakaian serta badan-badan mereka, tapi tempat pandangannya Allah Ta'ala adalah qulubikum wa a'malikum, hatimu yang dilihat sama Allah, hatimu yang dipandang sama Allah. Makanya bikin hatimu seindah mungkin, bikin hatimu sekhusyuk mungkin. Kalau belum bisa khusyuk, paksakan untuk khusyuk. Kalau tidak bisa memaksa khusyuk, pura-pura khusyuk. Belum bisa, misalkan kita itu belum bisa mengkondisikan untuk bisa khusyuk, pura-pura khusyuk aja. Pura-pura etok ritek tidak apa-apa. Semoga dari kepura-puraan ini, kalau kita terus dan terus melakukannya, kita lupa kalau kita sedang berpura-pura. Barangkali kita akan lupa kalau kita ini sedang berpura-pura. Seperti yang terjadi kalau saya ingat-ingat tentang kepura-puraan, saya ingat ceritanya salah satu artis di Mesir. Di Mesir sana ada seorang artis. Artis sih kan berarti merankan segala macam peran, gitu. Dadi ibu, dadi ibu. Dadi anak, dia pura-pura jadi anak. Jadi tonggone wong, pura-pura jadi tetangganya orang kan. Memang pekerjaannya artis. Artis itu kalau bahasa Arabnya itu tamsil. Tamsil itu ya mencontohkan, pelakon, pelakon. Lakonnya lagi jadi apa ya dia jadi itu. Jadi orang tegas ya dia jadi tegas. Suruh nangis ya dia nangis. Kon guyu gitu. Seperti itu pekerjaannya seorang artis. Jadi di Mesir itu ada seorang artis, bahkan perempuan, artis perempuan, dan dia ini bukan cuman artis biasa tapi artis film-film dewasa. Artis film-film yang filmnya orang dewasa. Filmnya orang dewasa iki piye? Lek filmnya anak-anak kartun, lek filmnya orang dewasa wong gede tok ngono apa piye? Ya memang seperti itu, tapi istilahnya identik ke pakaian-pakaian minim, adegan-adegan yang serono, adegan-adegan yang vulgar, adegan-adegan yang tidak benar dan lain sebagainya. Dia itu ada artis yang semacam itu. Maka dikatakan ini artis ini merankan macam-macam peran. Suatu hari dia itu ditawari untuk merankan di dalam satu filmnya tentang Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini kan seorang wali perempuan. Seorang wali perempuan, seorang perempuan yang luar biasa cintanya kepada Allah Ta'ala dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan Rabi'atul Adawiyah ini dalam sehari, kalau dari kitab yang saya baca, beliau itu sholawatnya dalam sehari itu 25.000 kali.
Tapi kalau dari ceritanya Buya Yahya kemarin waktu Maulid itu beliau menceritakan tentang Rabi'atul Adawiyah, itu sholawatnya sehari 50.000 kali. Nggih. Akeh apa didik? Awake dhewe salate piro? Nggih. Jajal, pian jajal. Sedino blek baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli seharian, nggih. Pakai tasbih digital itu jajal. Pian jajal entuk piro? Nggih. Jajal sehari ndak ngapa-ngapain, pokoknya sholat sholawatan, ngaji sholawatan, masak sholawatan, atau masak karo sholawatan ritek, nggih. Pokoknya berapa banyaknya yang bisa kita baca. Ini Sayyidah Rabi'atul Adawiyah dalam sehari itu bisa baca sholawat 50.000 kali. Berarti tidak ngaji Kak? Panggah ngaji. Nggih, yo panggah ngaji, yo panggah ngatamne Quran, yo panggah melakukan apapun aktivitasnya orang-orang pada umumnya tetap beliau lakukan. Sholawat, nggak baca sholawat. 50.000 kali. Berarti setiap detiknya beliau tidak berhenti sama sekali. Itu secara logika, secara logika. Tapi Allah Ta'ala kalau sudah naikkan derajatnya seseorang, dikasih keberkahan waktu, dikasih keberkahan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang, dan bahkan dalam semalam, beliau itu semalaman itu bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat. Salatnya itu 1000 rakaat. Jadi yo panggah salat, yo panggah tahajudan, yo panggah duhaan, bahkan duhaannya yo luar biasa, tahajudnya juga luar biasa, semuanya luar biasa. Nah, ini artis ini disuruh merankan lakonnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Nggih. Berarti apa? Pura-pura jadi Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Islam dia, nggih Islam tapi yo ngono kuwi nggih. Dadi yo wayahe buka aurat yo buka aurat, wayahe kon jilbaban yo jilbaban, disuruh dia merankan dirinya sebagai Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah sholawatnya banyak sekali. Jadi termasuk di antara yang di dalam lakonnya ini, dia jadi orang yang terus-terusan bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pura-pura kan? Salawatnya pun pura-pura. Nggih, salawatnya pun itu dia pura-pura. Sampai suatu hari dikatakan selesai merankan perannya istilahnya filmnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ini tadi selesai, selesai. Setelah itu dia sudah ngambil kontrak baru untuk film lain, film dewasa. Jadi baru dari Rabi'atul Adawiyah utuh-utuh neh, dilakoni sampai dikatakan filmnya ini cuman tinggal 1 episode, cuman tinggal 1 episode. Suatu hari dia itu geletak-geletak tiduran di tempat istirahat dengan pakaiannya yang terbuka, nelpon supirnya, bilang jemput saya sekarang. Jemput saya sekarang. Saya lagi di tempat istirahat setelah syuting. Nah, jemputan saya. Ketika nunggu jemputan dia itu geletak di sofa, ketiduran. Ketika dia itu ketiduran, di dalam mimpinya tahu-tahu dia itu ngelihat dari arah pintu, dari arah pintu masuk itu ada seorang laki-laki yang luar biasa ganteng, pakai baju ijo-ijo, pakai baju ijo. Setelah itu masuk ke tempat tersebut, mengatakan kepada si perempuan ini sambil ngambil, jadi masuk itu langsung masuk ke lemari. Di lemari itu ada spray warnanya hijau, diambil sama beliaunya ini tadi, diselimutkan di badannya si perempuan itu sambil mengatakan, "Mbok ditutup auratnya." Gampangkan saya, ya. Jadi beliau itu mengatakan, gampangkan saya untuk menolong kamu di akhirat nanti. Karena kamu sudah baca sholawat kepada aku, maka sudah sepatutnya bagi saya untuk menolong kamu. Tolonglah diri kamu dengan menutup auratmu ini. Diselimutkan di badannya si perempuan ini tadi. Setelah itu laki-laki tersebut beranjak keluar dari ruangan tersebut, dipanggil sama si perempuan ini, "Man anta? Siapa kamu yang nolong saya? Siapa kamu yang mengatakan bantu saya untuk menolong kamu karena berkat," istilahnya gini, "karena kamu sudah bersalawat kepada aku sehingga aku kenal kepada dirimu, maka bantulah saya untuk menyelamatkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kamu?" Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Saya adalah nabimu yang kamu selalu bersolawat kepadaku." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
bangun dia langsung nangis nggih, bangun nangis luar biasa tangisannya nggih, beranjak langsung pergi ke lemari yang Rasulullah waktu di mimpinya itu buka lemari, dia buka lemari ternyata benar di bagian atas itu ada spray warnanya hijau, langsung diambil sama dia diselimutkan. Bajunya terbuka gitu, ndak enek gamis, ndak ada jilbab di ruangan itu, dia ngambil spray di kubet nih di badannya dia. Waktu itu juga sopirnya nelpon kalau dia sudah ada di depan. Dia sudah ada di depan. Jadwalnya mau ke tempat syuting yang lain lagi. Akhirnya si perempuan ini dengan istilahnya kudungan spray, nutupi auratnya sebisanya dia itu pakai spray warna hijau itu tadi. Langsung masuk ke mobilnya, masuk ke mobilnya, supirnya heran, iki nyapo juraganku biasanya belak-belakan, biasanya buka-bukaan, auratnya kemana-mana, ini kok tahu-tahu nutupi pakai spray lagi, kan tambah aneh-aneh, pakai spray. Setelah itu si perempuan ini masih sambil nangis, dia mengatakan kepada supirnya, tolong antarkan saya ke ulama manapun yang kamu tahu, bawa saya, enggak ke tempat syuting, enggak, batalkan semuanya, batalkan semua jadwal saya enggak mau kemana-mana hari ini, tolong kamu kenalnya sama ulama mana, ulama siapa, antarkan saya ke tempat beliau. Maka si sopir ini mengatakan, yang saya tahu ulama di Mesir yang paling terkenal ini adalah Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah. Pian mau ahli tafsir, seorang ahli tafsir. Ulun yoga ini senang, beliaunya sudah meninggal, istilahnya sekarang ini sudah tidak ada, sudah wafat. Tapi beberapa ceramahnya beliau itu ada di YouTube, terutama masalah tafsir. Itu kalau nerangkan tafsir itu luar biasa indah. Dibawa ke Syekh Ali Jum'ah, dibawa ke tempatnya Syekh Ali Jum'ah, totok-totok ke rumahnya, kebetulan Syekh Ali Jum'ahnya itu ada, diceritakan tentang mimpinya, diceritakan tentang keadaannya, nangis-nangis dia di tempat tersebut. Maka Syekh minta nasihat kepada Syekh Ali Jum'ah, saya harus gimana sekarang? Saya harus gimana? Katanya beliau, batalkan semua film yang kamu sudah tanda tangani, yang sudah kamu tanda tangani kontraknya, walaupun kamu kena penalti, istilahnya bayaran naik kabeh, niatkan untuk nebus semua hal yang pernah kamu lakukan. Lepas semuanya, keluarkan semua hartamu untuk nebusi itu semuanya, sebagai bentuk penebusan tentang dosamu. Kalau kamu memang serius taubat, lepaskan semuanya. Setelah itu daftar umroh sekarang juga, berangkat umroh sekarang juga. Jadi nggak pakai mikir, nggak pakai ngapa-ngapain, dia langsung ringkes, langsung daftar umroh, besoknya langsung berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Katanya orang-orang yang waktu itu ada, istilahnya yang sezaman sama artis ini, waktu itu menceritakan kalau Mesir langsung heboh, ada artis film dewasa, langsung membatalkan semua kontrak filmnya dia dan bayar, kena penalti dari sini, kena produser rumah film ini marah-marah, yang kan sudah direncanakan renong-renong gitu, semuanya dibatalkan. Dan ketika Mesir heboh dengan keadaannya si perempuan ini, orangnya lagi sujud rukuk di Mekah, orangnya lagi sujud rukuk di hadapan Allah Ta'ala, ndak ngereken sama dunianya, ndak ngereken sama apapun yang terjadi, istilahnya ndak ngereken karo uripe engko bakal piye, nanti kerja mau nyari uang di mana, dan ndak dihiraukan sama sekali. Jadi kalau dilihat, bermula dari pura-pura, sampai lupa kalau dia itu sedang berpura-pura, akhirnya diterima sama Allah Ta'ala, diturunkan hidayahnya, diturunkan inayahnya, diturunkan perkara-perkara indahnya, diwalik seketika itu juga. Diwalik seketika itu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak bisa ngomong artis ini begini, artis, nggak usah ambil bagian dalam nyelatu siapapun, nggak usah ngambil porsi sama sekali di dalam menyalahkan siapapun, nggak usah ngambil andil sama sekali di dalam menjelek-jelekkan siapapun, karena kita nggak tahu keadaannya bagaimana dan kita nggak ngerti keadaan kita bagaimana.
yang baik dibalik sama Allah Ta'ala jadi tidak baik, seketika itu juga Allah Ta'ala mampu. Yang enggak baik dibalik sama Allah Ta'ala untuk menjadi baik, seketika itu juga Allah Ta'ala juga maha mampu. Yang kita minta sama Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah yang sudah ada di dalam hati ini jangan dicabut, jangan dikelongi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah jenengan kasih hidayah, jenengan kasih khusyuk, jenengan kasih perkara-perkara yang indah di dalamnya, jangan dicabut lagi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan terus tambahi rahmatmu, terus tambahi iman kita tambahi ya Allah, hidayah kita tambahi ya Allah, inayah kita tambahi ya Allah, kebaikan yang mampu kita lakukan tambahi dan tambahi terus ya Allah sampai akhir hayat kita. Karena kita belajar tadi berawal, jadi istilahnya nggak khusyuk, nggak bisa khusyuk, paksa untuk khusyuk, tidak bisa memaksa untuk khusyuk, pura-pura khusyuk sekalipun di hadapan Allah Ta'ala tidak apa-apa. Barangkali dari pura-pura itu tadi kita sampai lupa kalau kita itu sedang berpura-pura. Wastahyi an tunaji maulaka biqalbin ghafil wa sadrin mashhun biwasaisid dunya wa khaba'ithis syahawat wa alam annahu azza wa jal muttali'un ala sariratika wa nadirun ila qalbika wa innama yataqabbalullahu salataka biqadri khusyu'ika wa tawadhu'ika wa khudu'ika wa tadarru'ika wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.